Halo teman-teman, nah kali ini Aziza mau bikin tutorial. Nah tutorialnya itu bagaimana cara bikin soal ujian yang nantinya itu langsung ada jawabannya di Google Formulir. Nah cara yang pertama kita langsung buka di Google Chrome. Google Chrome ini karena nanti kan kita masuknya langsung ke lewat Google Drive. Jadi kita ke Google Chrome dulu. Maaf, masih ada kendala buat koneksi internetnya. Oke, nah kita sudah masuk ke Google. Habis ini di sini ada namanya aplikasi Google di sebelah akun profil kita. Kita klik yang aplikasi Google. Nah, di sini kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam Google. Kalau kita mau bikin formulir ujian soal ujian di Google Form, nah kita buka di Google Drive dulu. Nah, habis dari Google Drive, ini kan sudah masuk di Google Drive. Selanjutnya kita pilih menu baru atau ini kan ada namanya baru. Kita bikin atau create baru. Nah, kalau ini kita klik, nah ini kan muncul. Kalau kita klik yang new atau baru, ini muncul beberapa. Tapi karena kita mau bikin soal ujian, jadi kita pilih Google Formulir. Kita klik juga, nah nantinya langsung muncul. Nah, ini kita udah masuk dalam formulir, tapi formulir ini tanpa judul. Karena kita pengennya bikin soal, kita bikin contoh soal gitu ya. Soal ujian harian matematika. Nah, ini kan ada deskripsi formulir. Ini bisa kita tulis, bisa kita pilih, bisa enggak. Contohnya, jawablah pertanyaan dengan benar. Nah, ini kan sudah. Kemudian yang di bawahnya ini, karena kita kan mau bikin soal ujian dengan cara online. Nah, nggak mungkin kan langsung dengan soalnya, maka ini kita tulis nama lengkapnya dulu. Nama lengkap ini kita di sini fiturnya ini ada banyak, multiple choice atau pilihan ganda, kotak centang, paragraf dan lain-lain. Karena ini cuma nama lengkap, jadi kita pilih yang jawaban singkat. Selanjutnya ini kita tambah untuk penambahan, kita pilih ini. Ini ada ikon tambahkan pertanyaan. Nah, ini kita klik. Untuk sebelumnya yang nama lengkap ini karena ini nama lengkap, jadi kan wajib diisi. Nah, untuk ini kita aktifkan. Nah, habis dari itu yang kedua, misalkan ini untuk kelas, yaitu kelas berapa. Nah, ini kita pakai yang pilihan ganda. Misalkan ini untuk kelas 6A, kemudian tambahkan opsi lagi 6B, misalkan ini. Nah, kalau sudah kita tambah, ini juga wajib diisi atau diaktifkan. Habis itu kita tambah lagi, misalkan ini absen. Nah, untuk absen kita bukan pakai pilihan ganda, tapi kita pakai jawaban singkat biar mempermudah. Dan ini juga wajib diisi. Nah, habis dari ini, karena ini kan tampilan yang pertama buat nama lengkap
data diri. Untuk soal-soalnya kita tambahkan di bagian tambahkan bagian. Nah, bagian tanpa judul ini kan ini bagian kedua, ini kita tulis soal ujian. Habis itu kita tambahkan pertanyaan. Misalkan nomor 1, 35 ditambah 24. Nah, ini jawabannya kan multiple choice atau pilihan ganda. Contohnya misalkan A 40, kemudian B 59, C 60, D 65 misalkan. Nah, ini kita pilih wajib diisi, kemudian kita tambah pertanyaan lagi, kita bikin contohnya 2, misalkan 60 dibagi 6 sama dengan 6. Kita pilih juga multiple choice atau pilihan ganda. A jawabannya 10, kemudian B 10, B 8, kemudian C 6 dan D 9. Nah, ini kan sudah pilihan semuanya, dan ini juga wajib diisi. Nah, sebelumnya karena kita pengennya itu ini buat kuis, jadi kita pilih yang ke pengaturan atau setelan. Nah, ini karena ini kan kuis atau soal, jadi ini kuis, kita klik. Jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan. Terus untuk rilis nilai, jika mereka nanti atau si siswa itu mengerjakan kemudian sudah disubmit atau dikirim, nah nanti pengennya langsung muncul nilainya, atau nanti setelah peninjauan. Coba kita pakai segera setelah setiap pengiriman, jadi langsung muncul berapa nilainya setelah disubmit. Kemudian ini kita simpan, tapi sebelumnya kita cek di bagian presentasi, bagian umum, batasi ke 1 tanggapan, langsung kita klik simpan. Nah,
karena ini ujian, soal ujian, jadi 35 tambah 24 itu kan 59, berarti jawabannya yang B. Oh ya, ini kita klik kunci jawabannya dulu, habis itu kita pilih ini. Nah, ini poinnya, poin untuk setiap soal itu berapa, misalkan 20. Kemudian ini kita klik selesai dan lanjut lagi. 60 bagi 6 itu kan jawabannya 10. Nah, ini juga sama, ini kita klik kunci jawaban, kemudian kita pilih jawabannya 10 dan poinnya kita samakan karena di atas kan 20, kita samakan, terus ini selesai. Nah, ini kita coba preview nanti gimana. Nah, sama, jadi ini tampilan awalnya karena ini kita belum ngisi data diri. Kalau sudah ngisi data diri, nanti berikutnya langsung soal. Nah, sebelum itu kita kan pastinya juga ngirim share link atau ngirim format ujian ini ke teman-teman atau ke siswa. Caranya kita ke bagian kirim, kemudian ini kan ada tulisan kirim melalui email atau dan lain-lainnya, tapi kita pilih yang share link. Nah, ini kan tautannya panjang sekali, tapi kita pilih yang diperpendek, kemudian kita salin. Nah, agar lebih mudah lagi, biar lebih pendek atau di custom sesuai dengan keinginan kita ketik bit.ly.com. Nah, ini di bit.ly ini kita juga harus login dulu. Misalkan nggak login itu bisa, tapi nanti kurang gimana ya, nanti ada kerusakan atau lebih baik kita login. Nah, ini kita loginnya di Google. Kita pilih akun ini. Kenapa kita harus pilih di bit.ly? Karena kalau kita pilih bit.ly nanti namanya itu bisa sesuai keinginan kita, tapi kalau cuma langsung di Google formulir yang tautannya udah kita perpendek, itu tetap kesulitan karena itu kan nggak bisa kita baca. Tapi kalau kita pakai ini, kita pakai bit.ly, itu nanti bisa sesuai keinginan kita. Contohnya ini, nah ini kan panjang, kita create. Nah, ini sudah muncul, yaitu bit.ly 31JHYTF. Tapi ini bisa kita pilih lagi, coba. Ini kita ketik soal matematika.
Nah, ini kan udah masuk. Nah, dalam ini linknya jadi lebih pendek lagi. Terus coba kita login, kita masuk, misalkan kita mau mengerjakan soal. Loading. Nah, misalkan ini nama lengkap kelas 6A absen 2, klik berikutnya. Misal aku pilih jawaban ini, terus jawaban ini juga, lalu kirim. Nah, ini tanggapannya udah tanggapannya udah direkam, dan kalau kita mau lihat skor, ini kita klik lihat skor. Nanti akan muncul berapa nilai kita. Nilainya 40/40, berarti jawabannya itu benar semua, karena per poinnya tadi kan 20, jadi ini benar semua. Dan untuk mengetahui ini Google formulirnya itu di mana dan itu berapa responnya, kita masuk ke Google Drive lagi. Terus tadi kan namanya itu soal ujian harian. Nah, ini kita cari. Soal ujian coba dibaca. Nah, ini muncul ini soal ujian harian matematika. Ini kita klik 2 kali, nanti kan langsung muncul ke web lagi. Nah, kalau muncul ke web ini pasti ada, nah ini kan ini ada kata-kata pertanyaan sama respon. Nah, kalau kita lihat respon, nanti akan tahu siapa yang mengisi dan siapa yang belum. Nah, ini kan udah di bagian respon. Ini kalau kita bukan itu sih, kalau ada siswa yang udah ngisi, terus ini kan pertanyaannya tadi, terus ini responnya itu berapa. Nah, kalau teman-teman itu pengen mau download, itu bisa download ini nanti berupa Excel atau langsung ke ini juga downloadnya juga seperti Excel. Terus dimana downloadannya itu bisa dilihat di Google Drive juga. Tapi kalau kita downloadnya langsung di sini, katakanlah ini, itu nanti ini berupa apa ya, kayak zip atau rar. Nah, itu harus diekstrak dulu, itu untuk membuka hasil dari teman-teman mengerjakan soalnya. Nah, ini tadi singkat tentang cara membuat soal atau kuis di dalam Google Formulir. Bila ada salah kata, mohon maaf, mohon kritik dan sarannya teman-teman. Terima kasih.